yang sering sekali muncul cahaya Andaru di lokasi ini. Selain kemudian kita kembali kepada sejarah masa lalu tentang area paling suci pada masa Majapahit dikenal area Swarloka, area tertinggi dan paling suci. Nah, sangat jelas Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bahusan Irarohim, Hasid Marzuki. Yang kemudian di atasnya diduga ada 4 atau 5 atau 6 umpak-umpak batu yang menopang tiang-tiang kayu. Ini biji pohon nagasari. Nah ini biasanya dicari sebagian. Majapahit sungguh luar biasa sekali ya, satu-satunya kerajaan terbesar di Nusantara yang pernah memayungi seluruh Nusantara, bahkan wilayahnya lebih luas dari Indonesia modern. Yang saat itu Majapahit juga meliputi Brunei Darussalam, Malaysia, kemudian Filipina, Australia Utara, serta seluruh Singapura ya, dan saat ini Indonesia modern saat ini. Di lokasi ini yang sangat dekat dengan budaya dan sejarah Majapahit, tidak jauh dari ibu kota Majapahit yang ada di Trowulan, sekitar 2 km saja. Lokasi ini di atas gunung ya, merupakan Gunung Semar, termasuk bagian dari puncak Bukit Anjasmoro atau Gunung Anjasmoro. Ada sebuah gapura Ringin Lawang ya, atau Gapura Bentar, merupakan salah satu arsitektur era kerajaan Majapahit, yang artinya memang suasana Majapahit di lokasi ini cukup kental. Dan di paling atas ini ada area yang paling magis, paling sakral. Ada sebuah makam yang sangat keramat yang sampai saat ini penuh dengan para peziarah di malam-malam dan hari-hari besar ya, termasuk kemudian malam Jumat Legi, dinamakan dengan Basinari. Karena dalam ceritanya itu pernah suatu ketika itu di area ini penuh dengan sinar. Diduga sinar tersebut adalah Pulung Wahyu Keprabon, atau nama lainnya adalah Syekh Marzuki atau Sayyid Marzuki ya. Nah, ini sungguh luar biasa sekali. Bahkan satu-satunya banyak sekali tanaman nagasari atau nagasar ya, bahasa Sanskertarnya, itu banyak tumbuh di lokasi ini. Baik yang kecil-kecil maupun yang besar-besar. Atau tanaman dalam bahasa latinnya Messuaveria L ini merupakan tanaman ikon Kabupaten Tabanan ya, Pulau Bali, termasuk kemudian pohon nasional dari Sri Lanka, Nagasar atau Nagasari. Diduga cerita pohon Nagasari ini nama lain dari Nagasari itu Naga Kusuma dalam kitab Negara Kertagama atau Naga Puspa. Jadi nama Puspa, Sari, dan Kusuma itu sama-sama artinya bunga, yaitu bunga naga ya, pohon Nagasari. Bahkan kemudian ceritanya waktu itu rombongan bangsawan kerajaan Majapahit ketika singgah di Jajawa atau Candi Jawi yang merupakan candi bercorak agama Hindu bagian bawah dan Buddha bagian atas. Artinya Candi Jawi ini merupakan satu-satunya candi di Jawa ini yang memiliki konsep agama Hindu dan Buddha dalam satu candi. Nah, ini berbeda dengan candi-candi yang lainnya. Disitulah kemudian Empu Prapanca dan rombongan kerajaan Majapahit singgah di Jajawa melihat bahwasanya bunga Nagasari itu lagi berbunga lebat, dan mahkota bunganya yang berwarna putih ini berjatuhan di lantai candi, semerbak harumnya ya. Nah, ini juga pada masa lalu tempat-tempat suci, pemujaan, asrama, pasanggerahan, percandian ya, tempat-tempat keramat seperti Rabut dan istana-istana pada masa kerajaan Majapahit itu banyak ditanami pohon-pohon Nagasari. Nah, seperti ini pohon Nagasari itu ya. Jadi daunnya itu kecil-kecil. Namun saat ini belum musim berbunga gitu ya. Belum musim berbunga, namun biji-bijinya biasanya banyak sekali berjatuhan ya di lantai-lantai. Sekarang kita coba memasuki area menuju area yang utama. Sebagaimana kemudian struktur ya bangunan kuno, di mana kemudian bangunan suci yang dibangun di bukit gitu ya, sebagaimana di lereng Gunung Penanggungan, Arjuna, Welirang, Anjasmoro, ini merupakan dibagi area bawah ya, sebagaimana kemudian struktur teras berundak-undak, area tengah dan area puncak. Area bawah inilah yang pada masa lalu disebut Burloka ya, area bawah atau area kaki, dan area tengah disebut Buarloka, dan area paling suci, paling puncak yang saat ini menjadi makam Sang Wali ini berada di paling puncak atau yang dikenal dengan Basinari ya, yaitu sebuah lokasi yang sangat keramat penuh dengan sinar. Jadi munculnya Khazanah Sinar sebenarnya ini masih menjadi perdebatan dari para ahli dalam bidang sains, itu juga masih menimbulkan tanda tanya. Sebenarnya munculnya cahaya Andaru atau Wahyu Keprabon
baik itu berwarna kemerahan, kekuningan atau kebiruan yang jatuh kepada pemimpin yang dikehendaki. Misalnya akan muncul ketika lagi pemilihan lurah, pemilihan kepala desa atau kemudian kepala daerah gitu ya, itu akan muncul dan itu jatuh, dan barang siapa yang mendapatkan atau kejatuhan cahaya ini itu dianggap mendapatkan anugerah yang sangat besar, termasuk restu dari leluhur. Cerita pewayangan dalam cerita Dewandaru atau cerita Cahaya Andaru ini diceritakan ya, bahwasanya Lesmana, Samba dan Abimanyu mereka adalah para pangeran yang hendak mau menjadi raja. Ini kemudian harus bertapa di atas gunung guna mendapatkan Cahaya Andaru. Nah, ceritanya itu sangat luar biasa sekali ya, yaitu Lesmana ini membawa prajurit yang sangat banyak. Bos. Ini kelihatannya pohon angsoka di antara pohon-pohon keramat, pohon nagasari, pohon angsoka, angsana, struti ya, banyak sekali ya. Termasuk kemudian cempaka, bana dan naga kusuma tadi itu. Ini ternyata banyak sekali balok-balok batu candi yang ditemukan di area ini. Artinya diduga balok-balok batu candi ini era kerajaan Majapahit ya. Jadi diduga memang makam wali ini merupakan sebuah kelanjutan ya dari sebuah perubahan kebudayaan yang diduga sebelum menjadi makam wali. Kemungkinan daerah ini adalah semacam asrama kadewa guruan, persajian, pemujaan maupun kemudian pertapaan era kerajaan Majapahit. Kemudian di antara keluarga para pertapa Maharsi ini kemudian ada yang masuk Islam atau memang digantikan oleh yang lain selama masa Demak gitu ya. Ini kemudian menjadi lokasi yang suci ini tetap menjadi lokasi yang dikeramatkan, disucikan dan dijadikan sebagai masyarakat menjadi lokasi untuk kemudian mensembayangkan seorang wali. Nah ini. Kita kembali kepada cerita dalam pewayangan itu yang sangat bijak sebenarnya, apa dan bagaimana kemudian Cahaya Andaru yang sangat erat kaitannya dengan lokasi ini, yang sering sekali muncul Cahaya Andaru di lokasi ini. Selain kemudian kita kembali kepada sejarah masa lalu tentang sebuah tempat keramat ini ya, bahwasanya waktu itu Lesmana membawa pasukannya yang sangat besar menuju gunung agar kemudian menjaga selama dia melakukan pertapaan. Kemudian Samba juga gitu, Samba juga membawa banyak pengikutnya selama bertapa. Sedangkan Abimanyu membawa ponokawan yaitu Semar, Gareng, Petruk, Bagong ya, menyertai Abimanyu untuk menemani selama pertapaan. Kemudian ternyata tidak sengaja kemudian cahaya itu turun dari langit, sebuah cahaya sebesar bulan turun dan masuk ke dalam tubuh Lesmana. Lesmana itu kemudian sangat girangnya sehingga kemudian bersama seluruh prajuritnya itu berpesta pora atas kemudian kegirangan menerima Cahaya Andaru tersebut. Penuh. Sehingga kemudian saking girangnya itu sampai kemudian mabuk-mabukan dan teler semua seluruhnya. Akhirnya cahaya tersebut itu keluar dari tubuh Lesmana dan masuk ke dalam tubuh Samba yang tidak jauh dari lokasi. Sambah pun kemudian saking girangnya gitu ya, kemudian Dewi Durga itu menyamar menjadi wanita cantik yang sangat jelita gitu dan mulai menggoda Samba. Ternyata keimanan Samba juga runtuh. Akhirnya juga terjadilah di situ adegan ya, bagaimana layaknya suami istri, sehingga kemudian Cahaya Andaru itu keluar dari tubuh Samba dan masuklah ke dalam tubuh Abimanyu. Disitulah kemudian Dewi Durga juga tidak rela Abimanyu mendapatkan Cahaya Andaru atau Pulung Keprabon, sehingga menyamar menjadi wanita cantik yang mulai menggoda Abimanyu. Tapi ternyata Abimanyu tidak terusik sedikit pun. Bahkan Semar pun marah-marah hendak memukul wanita cantik tersebut dan mengusirnya. Kamu wanita tidak senonoh mau menggoda tuanku, sana pergi. Akhirnya kemudian Cahaya Andaru tersebut kerasan di dalam tubuh Abimanyu, tetap menetap di Abimanyu, dan Abimanyu inilah menjadi raja di atas bukit lereng Gunung Anjasmara. Kita coba menengok bagaimana kemudian kondisi makam Mbah Sinari ini ya. Kita memasuki area paling suci pada masa Majapahit, dikenal area Swarloka, area tertinggi dan paling suci. Nah, sangat jelas ini tertulis pasarean Mbah Sinari atau Sayyid Marzuki sebagaimana awal tadi kita jelaskan. Jadi kita sebelum menjelaskan bagaimana kondisi makam, kita berziarah terlebih dahulu ya. Jadi kondisinya seperti ini ya, sangat indah sekali, dikelilingi oleh pohon lontar dan pohon-pohon lainnya, termasuk yang sangat besar ini adalah pohon nagasari ya. Nah,
Rahayu, rahayu, rahayu. Wa husan irarohi, Mbah Said Marzuki, Mbah Sinari Bisiril Fatihah. Iya, jadi makam yang sangat luar biasa sekali. Misalnya kita akan bisa lihat terbuat dari balok-balok batu candi, masih dihormati masyarakat dengan bunga ya, seperti bunga sedap malam, bunga-bunga wewangian, tadiran, termasuk kemudian perdupaan, payung-payung kuning sebagai lambang kemuliaan dari Mbah Sinari gitu ya. Dan di lokasi ini selain kemudian balok-balok batu candi, banyak juga umpak-umpak kecil. Nah, di sini juga ada beberapa umpak ya. Rahayu Mbah, permisi Mbah. Nah, ini umpak-umpak kecil, nah, dan balok-balok batu candi yang menandakan di masa Majapahit memang di sini ada semacam batur atau pelinggi ya. Kemudian yaitu bagian struktur berbentuk kotak terbuat dari batu andesit atau balok-balok batu candi, yang kemudian di atasnya diduga ada 4 atau 5 atau 6 umpak-umpak batu yang menopang tiang-tiang kayu yang tidak terlalu besar atau cungkup-cungkup kecil sebagaimana pura-pura yang ada di Pulau Bali ya. Biasanya atapnya terbuat dari ijo ya, yaitu bagian dari sabut aren, yang di sini banyak sekali pohon aren yang bertumpuk-tumpuk atau bersusun-susun sebagaimana yang ada di Pulau Bali. Kemungkinan di dalamnya ada semacam arca atau kemudian prasasti, karena memang beberapa warga di atas bukit ini pernah menemukan arca Durga, yaitu seorang wanita yang berdiri di atas lembu dengan tangannya yang banyak, sangat terkenal sekali bahwasanya ini Durga. Kemungkinan memang pada masa lalunya di sini ada semacam apa namanya ya, sebuah desa Kasaiwan atau desa yang bercorak Kasaiwan, agama Siwa, di bawah naungan Dharma Daksa Kasaiwan pada masa Kerajaan Majapahit. Artinya memang dahulu diduga memang di sini adalah kompleks sebuah bangunan suci sebagaimana komplek-komplek bangunan suci yang ada di lereng Gunung Penanggungan ya, Welirang, Arjuna dan Anjasmara. Meskipun tidak banyak relief yang ada dan tidak banyak kemudian tinggalan yang kemudian tersisa, tapi dengan adanya makam yang sangat keramat ini, sebagian batu-batu candi, umpak-umpak ini masih juga disakralkan atau dikeramatkan sehingga masih bisa kita kenali hingga saat ini atau tidak hilang. Lain halnya jika kemudian lokasi ini menjadi persawahan atau perkebunan atau mungkin ternak, ini akan bisa menghilangkan semua jejak-jejak peradaban kuno. Jika kita kemudian keliling gitu ya, selain juga menunjukkan kalau ini adalah pohon nagasari ya, biji-bijinya akan bisa terlihat ya. Biji-biji pohon nagasari ini khas ya, ini bisa untuk pengobatan ya, ini kulitnya. Nah, jadi biji-biji pohon nagasari itu seperti ini. Nah, ini khas, ini biji pohon nagasari. Nah ini biasanya dicari sebagian orang untuk mengobati ya berbagai macam penyakit kalau kemudian diseduh dengan air gitu ya. Nah, ini artinya memang lokasi ini merupakan lokasi yang sangat luar biasa sekali, banyak interpretasi, baik itu memang Mbah Sinari ini adalah seorang wali era Kerajaan Majapahit yang seumuran dengan makam Troloyo, yaitu makam Troloyo sendiri, inskripsi tertua itu adalah era Hayam Wuruk tahun 1376 Masehi. Itu di Troloyo banyak sebenarnya makam-makam Islam yang dekat dengan situs Kedaton, termasuk di daerah-daerah. Tidak bisa dipungkiri Mbah Sinari ini juga merupakan seorang ulama era Kerajaan Majapahit yang dekat dengan keluarga Troloyo. Ada yang menginterpretasi bahwasanya cerita rakyat itu memang di dekat gunung, di kaki-kaki gunung ini memang dibuatlah kemudian semacam padepokan atau pesantren oleh para wali selama masa penaklukan Demak ke Majapahit untuk kemudian menghadang atau bukan membatasi gitu ya, membatasi di gunung-gunung itu tidak bisa dipungkiri sampai abad ke-15 awal abad ke-16 itu Tom Pires masih melihat sekitar 100.000 pertapa baik laki-laki maupun perempuan tinggal di puncak-puncak gunung. Nah, dari sinilah kemudian misi kemudian dakwah Wali Songo dan Sultan Demak ini adalah untuk membatasi sehingga area para pertapa yang ada di atas gunung dengan masyarakat yang ada di bawah ini dibatasi oleh semacam pesantren kecil untuk membatasi posisi tersebut. Ini merupakan cerita yang berkembang di daerah di sini. Namun tidak bisa dipungkiri bahwasanya yang paling familiar di antara masyarakat bahwasanya di makam inilah tempat seringnya cahaya Andaru atau Pulung Wahyu Keprabon turun. Semoga bermanfaat.